Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yuliana Ayulandari beserta teman-teman saya, Kak Fatin Noval Sidik, Kak Denny Kurniawan, Kak Dimas Prasetyo, Kak Imam Hadi Mustafa, Kak Muhammad Rian Rashid, Kak Muhammad Sultan Ashiron, Kak Aldi Saputra, serta Kak Bilian Abdillah Laguliga dari kelompok satu akan menyampaikan presentasi mengenai aplikasi pendataan warga. Latar belakangnya ialah Java OOP adalah merupakan kepanjangan dari Object Oriented Programming. OOP merupakan suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Dalam bahasa Indonesia, OOP dikenal dengan PBO atau pemrograman berorientasi objek. OOP bertujuan untuk mempermudah pengembangan sebuah program. Ia memiliki variabel dan fungsi yang dibungkus ke dalam objek ataupun kelas. Keduanya dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Dari pembahasan tersebut, maka dari itu mencoba mengimplementasikan membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi data penduduk dengan skala kecil untuk tujuan memenuhi kebutuhan suatu tugas pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dalam tahap pembuatan aplikasi ini, tentu masih banyak dalam kekurangan, maka dari itu masih butuh inputan atau masukan untuk menambah pengetahuan tentang tugas suatu proyek aplikasi ini. Maksud dan tujuannya ialah yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, menumbuhkan rasa kerjasama antar anggota kelompok. Yang ketiga, memahami dan menambah pengetahuan bahasa Java. Dan yang keempat, mengimplementasi ke dalam sebuah proyek aplikasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Denny Kurniawan. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan tentang flowchart aplikasi pendataan warga. Flowchart dimulai dari alur proses dari tampilan login, lalu input username dan password yang sudah dibuat database. Username dan password terlebih dahulu di MySQL setelah diinput lalu akan mengecek username dan password. Jika proses input username dan password salah, login akan mengidentifikasikan gagal yang akan muncul notif username dan password salah. Dan akan diarahkan input username dan password kembali jika input username dan password benar, maka login berhasil. Dan akan ada notif login berhasil dan selanjutnya masuk ke page menu utama. Dari beberapa keterangan flowchart, kemudian dari cari data nama atau nick, pencarian data dengan mengetik tag nama nick, lalu data akan tampil di layar JTable. Input data baru yang meliputi data nick, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, alamat. Ketika proses input akan tampil di layar JTable dan tersimpan di database MySQL. Update. Update berfungsi untuk merubah data dan tersimpan di database MySQL. Data yang tidak bisa diupdate hanya data nick. Hapus. Proses di mana penghapusan data yang tampil dipilih di layar JTable atau bisa mengetik nomor nick di JText field lalu hapus dan terhapus di database MySQL. Untuk report print file data yang ada di dalam database MySQL yang tertampil di layar JTable. Lalu logout keluar aplikasi dan selesai. Selanjutnya untuk database akan dijelaskan oleh saudara rekan saya, Rian. Baik, database aplikasi pendataan warga. Untuk database yang kita gunakan pada aplikasi pendataan warga ini terdiri dari dua tabel, antara lain yang pertama yaitu akun, kemudian yang kedua data warga. Di mana pada tabel akun kita mempunyai dua eh, variabel yaitu username dengan tipe data varchar dan password dengan tipe data varchar. Kemudian untuk tabel data warga mempunyai kurang lebih 8 variabel yaitu yang pertama nick dengan tipe data integer, kemudian yang kedua nama menggunakan tipe data varchar, yang ketiga TTL atau tempat tanggal lahir dengan tipe data varchar, kemudian yang keempat jenis kelamin dengan tipe data varchar juga, kemudian yang kelima agama, tipe data varchar, keenam pendidikan, tipe datanya varchar, yang ketujuh pekerjaan dengan tipe data varchar, dan yang kedelapan alamat dengan tipe data varchar. Selanjutnya untuk tampilan aplikasi akan dijelaskan oleh Noval. Silakan, Mas Noval. Tampilan aplikasi pendataan warga. Lanjut ya.
Yang pertama. Yang pertama kita akan memasukkan input login. Tampilan login yang ada di sebelah kiri, kita akan memasukkan username, yaitu admin, dan selanjutnya password 123. Selanjutnya kita akan lanjut ke register admin. Tampilan create akun, username, dan password, lalu kita save. Tampilan data warga. Tampilan data warga bisa dilihat dari sebelah kiri, ada nik, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya, tampilan input data warga. Sebelumnya kita input dulu. Ada nik, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, dan alamat. Selanjutnya, tampilan menu akun. Setelah itu kita masuk ke menu akun, ada username, password, dan sebelah kanan itu ada list data akun. Ada admin 1234, dan selanjutnya ada Hadi 1234. Output dari laporan data warga bisa dilihat dari nik nomor 1 sampai nomor 4. Sekian, kita lanjutkan ke source code yang akan dijelaskan oleh rekan kita. Oke, selanjutnya untuk source code aplikasi pendataan warga. Di kiri atas kita bisa melihat source code untuk koneksi database 1. Di sebelahnya kita bisa melihat codingan untuk koneksi database 2. Dan di kiri bawah kita bisa melihat codingan untuk input login. Dan di sebelah kanannya kita bisa melihat untuk source code untuk button loginnya. Oke, selanjutnya. Oke, di bagian kiri, kiri atas, ini adalah source code untuk koneksi database pada form login. Sedangkan di sebelah kanannya, ini adalah source code untuk library pada form tabel data warga. Dan di paling kanan atas ini adalah source code untuk koneksi pada form table data warga. Di bawahnya, kiri bawah, nah ini adalah codingan atau source code untuk menampilkan database warga bagian 1. Dan yang sampingnya itu adalah source code atau codingan untuk menampilkan database warga bagian kedua. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini di bagian kiri atas, kita bisa melihat ada codingan atau source code untuk fungsi mencari data pada database bagian 1. Dan di sebelah kanannya itu adalah lanjutannya untuk fungsi mencari data pada database warga bagian 2. Dan di bawahnya untuk shortcut memanggil fungsi mencari data pada database warga. Dan di bawahnya lagi adalah source code untuk menu akun memanggil form data akun. Selanjutnya, ya ini adalah source code untuk menu input data warga untuk memanggil form input data warga. Nah, sebelah kanannya setup data bagian 1 untuk fungsi update. Nah, di kiri tengah itu adalah codingan untuk menu exit. Dan di bawahnya itu codingan untuk fungsi button update bagian 1. Dan di sebelah kanannya itu adalah setup data bagian 2 untuk fungsi update. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Bilian. Untuk code fungsi ya, pada update bagian 3 bisa dilihat. Dan di sebelah kanan atas itu ada fungsi update bagian 4. Lalu ada bawah sebelah
kiri itu code untuk fungsi button delete. Selanjutnya ada code untuk fungsi button print. Next. Ya. Di sini ada code untuk koneksi pada form input akun. Lalu sebelah kanannya ada code untuk tombol exit pada form input akun. Lalu sebelah kiri bawah ada code untuk fungsi tombol save pada input akun. Lalu selanjutnya ada koneksi, code untuk koneksi database pada form input warga. Next. 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 Ya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut adalah tampilan implementasi dari proyek kami. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk implementasi dari aplikasi project tim kami, yaitu mengenai pendataan warga. Nah, sebelumnya ini adalah bentuk form loginnya. Pertama-tama saya akan memberikan username untuk yang salah. Jika kita memasukkan username dan password salah, maka akan muncul pesan seperti ini, username dan password salah. Kemudian kita akan masuk aplikasinya. Nah, jika akan berhasil masuk, maka akan muncul pesan seperti ini, selamat datang. Nah, kita sudah berhasil masuk ke aplikasi. Berikutnya di sini ada beberapa menu, yaitu ada menu membuat akun, input, di sini ada tombol untuk refresh yang fungsinya mereset isi data dari update ini nanti akan tombolnya di sini. Kemudian delete untuk menghapus data dari database-nya. Kemudian ada tombol print. Oke, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dari akun terlebih dahulu. Nah, dari tabel akun di sini kita bisa membuat username dan passwordnya. Dari sini kita bisa memulai untuk membuat dari perintah menu create. Nah, setelah diklik akan muncul pop-up menu seperti ini. Kemudian kita isikan saja username-nya, misalnya seperti ini. Lalu passwordnya disesuaikan dengan keinginan aja. Lalu save, maka akan muncul pesan berhasil tersimpan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian jika kita lalu melakukan create dan menekan tombol exit, maka akan kembali ke menu awal. Setelah itu kalau sudah, kita bisa menggunakan menu exit. Ini aplikasinya sedikit ngebug. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bagian input data. Input data ini fungsinya untuk memasukkan data warga ke database. Nah, untuk database-nya ini sudah saya koneksikan ya. Saya menggunakan localhost. Bentuk database-nya, strukturnya seperti ini. Nah, ada tabel akun dan data warga. Nama database-nya adalah warga, seperti itu. Nah, kita kembali ke aplikasi. Untuk memasukkan data warga, kita tinggal mengeklik atau memilih menu input data. Nanti akan muncul pop-up menu seperti ini. Tinggal kita isikan. Oh ya, untuk nick ini tidak boleh sama, karena nick ini dalam database sudah memiliki primary key, jadi tidak boleh sama. Kalau data kita sama, maka hasilnya akan seperti ini. Contoh ya,
Di sini kan data NIK sudah ada 3505 ya. Nah, ini akan saya buat dengan nama yang berbeda misalnya. Oke, tempat tanggal lahir. Misalnya di sini aja. Nah, lalu pilih agamanya, kita coba ke Katolik. SMP, jenis pekerjaan. Nah, contoh seperti ini. Kemudian kita isikan alamatnya misalnya seperti ini. Nah, kita menggunakan nick yang sama yang sudah dipakai di sini ya, atas nama Naufal ini ya. Nah, kalau kita menggunakan nick yang sama karena ini sudah primary key, maka yang terjadi adalah error karena primary key-nya itu adalah sama. Seperti itu. Nah, caranya kita harus berbeda. Jadi ya, datanya nick ini harus berbeda, tidak boleh sama. Kita mulai input lagi. Kita harus menggunakan nick yang di luar itu, misalnya 35058 seperti itu ya, dengan nama lengkap. Lalu perempuan, tempat tanggal lahirnya, seperti ini. Dia agamanya Hindu. Kemudian S3, jenis pekerjaannya itu adalah dosen misalnya ya. Alamatnya ada di Madiun. Nah, setelah selesai mengisi data, tinggal menggunakan tombol button. Nah, ini akan muncul berhasil tersimpan. Nah, data yang bernama Putri Rayu ini, nah masuk ke sini. Nah, terus untuk update-nya ini mudah. Kita tinggal klik pada tabel, misalnya kan di sini masih ada data yang salah kan. Nah, ini yang ada di Naufal sama yang nama Imam. Ini tinggal kita pilih aja. Nah, ini yang belum terisi apa? Misalnya pendidikannya, atau jenis kelaminnya, atau tanggal lahirnya. Ini bisa diganti. Misalnya si Naufal ini salah kan, harusnya dia perempuan gitu. Terus ini tahunnya kebanyakan kan. Nah, kita kurangi. Lalu, oh ternyata dia mengisi ijazahnya salah, S1 itu. Diganti kan, agamanya dia itu ternyata Kristen ya kan. Alamat ini misalnya ada di, ternyata rumahnya Naufal itu dekat, ada di Banyuwangi gitu kan. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan tombol update. Nah, maka akan muncul berhasil tersimpan. Nah, data Naufal akan berubah seperti ini. Oke, kemudian untuk delete. Nah, di sini untuk delete kita juga sama, kita pilih yang data yang salah, misalnya ini kan, yang Imam ini datanya salah ini. Oke, langsung tekan tombol delete. Maka berhasil terhapus, data menghilang. Oke, nah setelah itu saya akan menjelaskan untuk fungsi pencarian. Dari fungsi pencarian ini berdasarkan data yang ada di sini. Contoh, saya akan memanggil nick-nya. Misalnya di sini ada nick 3505. Nah, maka akan muncul ya. Terus kita akan coba dengan namanya Naufal, coba. Oh, ini ternyata pencarian ini berdasarkan hanya nick-nya saja. Jadi seperti itu. Mungkin untuk kedepannya ini akan saya sama teman-teman di-upgrade lagi biar pencariannya lebih leluasa. Kemudian yang terakhir adalah sebagai menu print. Menu print ini fungsinya untuk mencetak laporan dari daftar data warga. Jadi fungsinya kita tinggal klik aja. Nah, maka akan langsung menu print seperti ini. Ini bisa langsung jika terhubung dengan printer. Kalau ingin buat PDF maka dipilih menjadi PDF dulu. Nah, kita tentukan dulu untuk
size kertasnya. Misalnya kita menggunakan A4, lalu letak kertasnya reverse landscape, kita buat portrait aja ya. Kemudian kita lihat di sini seperti ini, lalu kalau sudah tinggal di print aja. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita tinggal simpan di tempat yang kita sesuaikan. Misalnya di sini saya kasih judul hasil print data warga. Tinggal di save. Nah, kita cari yang tadi hasilnya di desktop. Hasil print data warga. Nah, ini kita dibuka aja. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih. Itu adalah implementasi dari project kami. Mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.